Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan terkait masalah sosial yaitu kriminalitas. Pendahuluan. A. Latar belakang. Hingga saat ini sudah tidak terhitung berapa jumlah kasus terkait tindak kriminal yang terjadi di Indonesia maupun di negara lainnya. Berbagai tindak pidana pun dilakukan mulai dari pencurian, perampokan, penganiayaan, pelanggaran HAM, bahkan pemerkosaan. Para pelaku kriminalitas biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Namun seringkali terdapat pelaku kriminalitas yang merupakan remaja, bahkan anak di bawah umur. Para pelaku biasanya tidak merasa bersalah dengan apa yang sudah ia lakukan. Dari sini sudah jelas bahwa kriminalitas adalah hal yang keji yang dilakukan untuk mementingkan pelaku itu sendiri. Tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih di era sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di mana pelakunya adalah seorang wanita atau anak di bawah umur. Tentunya ini menimbulkan keprihatinan sebab sampai sekarang diam-diam wanita dianggap sebagai benteng terakhir meluasnya kriminalitas. Hukum di Indonesia tidak berbatas sosial, agama maupun gender. Semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hakim. Indonesia sendiri sudah banyak upaya untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat luas. Namun upaya tersebut dirasa belum berhasil untuk meredam tindak kriminalitas. Upaya yang dilakukan biasanya seperti patroli yang dilakukan oleh aparat keamanan menambah undang-undang terkait kriminalitas. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan antisosial menimbulkan reaksi kemarahan dari masyarakat luas. Tentunya ini sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi warga negara. Karena itu, kriminalitas harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan untuk berkembang. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan bisa lebih berhati-hati dan ikut serta menjaga keamanan negara. Tindakan kriminal tidak boleh dibiarkan berkembang di antara kemajuan zaman yang sedang berjalan ini, karena hal ini akan mengganggu keamanan dan kenyamanan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang sudah ditulis pada latar belakang, kami sebagai tim penulis makalah ini mendapat rumusan masalah yang akan dijadikan bahan penulisan makalah. Di antaranya yaitu yang pertama, apa itu masalah sosial dan kriminalitas? Yang kedua, apa saja penyebab terjadinya kriminalitas? Dan ketiga, apa dampak dari kriminalitas? Dan empat, solusi apa saja yang dapat menangani kriminalitas? Yang ke-C, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang kami temukan, berikut adalah tujuan dari penulisan makalah ini. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian masalah sosial dan kriminalitas. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya kriminalitas. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami dampak dari kriminalitas. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami solusi-solusi yang dapat menangani kriminalitas. Saya sendiri Gagin Widilugina akan menjelaskan terkait pengertian dari masalah sosial dan pengertian kriminalitas itu sendiri. Yang pertama, ada masalah sosial. Pengertian dari masalah sosial yaitu adalah
kondisi atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang berdasarkan dari perilaku mereka yang dapat menimbulkan kekacauan dan kerugian terhadap masyarakat secara keseluruhan. Penyebab dari masalah sosial itu sendiri ada dua, yaitu ada personal blame dan environmental blame. Perbedaannya adalah yaitu kalau personal blame adalah tingkah laku yang dianggap bertentangan dengan nilai sosial yang berlaku di sekitarnya, sedangkan environmental blame itu terjadi ketika adanya organisasi atau suatu kelompok yang bergerak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu dari penyebab masalah sosial. Untuk selanjutnya, pengertian dari kriminalitas itu sendiri adalah problem sosial yang bersifat laten. Namun kriminalitas ini dilakukan seseorang bukanlah suatu sikap yang bukan bawaan dari lahir. Jadi mereka melakukan tindakan kriminal itu bukan dari lahir. Jadi nggak kayak baru lahir terus dia langsung melakukan tindakan kriminal, kan nggak bisa juga gitu kan. Nah, tindakan kriminal ini terjadi karena suatu kondisi atau lingkungan hidupnya pelaku ini ya bisa dibilang kurang baik. B. Penyebab terjadinya kriminalitas. Yang pertama ada urbanisasi serta industrialisasi. Keadaan yang diakibatkan dari urbanisasi dan industrialisasi di suatu negara, misal negara berkembang, pasti berada dalam posisi dilema perpindahan. Hal ini karena akan mengakibatkan ledakan penduduk yang nantinya menjadi penyebab naiknya tingkat kriminalitas. Yang kedua ada kondisi-kondisi sosial. Beragam kondisi sosial sebagai penyebab kriminalitas yang merugikan kehidupan manusia. Misalnya, beragam jenis pengangguran, kemiskinan yang makin menjamur, kondisi lingkungan yang mendukung individu melakukan kejahatan, kepincangan sosial, dan tekanan mental serta kebencian. Selanjutnya ada moral. Kunci dari individu atau kelompok melakukan atau tindakan melakukan kriminalitas adalah karena moralitas. Oleh karena itu, moral atau moralitas tentang opini seseorang mengenai sesuatu. Dalam hal ini, kriminalitas terjadi bukan karena ada celah, namun dari penilaian baik atau buruk dari seseorang. Yang keempat ada degradasi mental. Penyebab ini lahir dari tingkat stres, depresi, serta tidak menemukan tempat untuk melampiaskan atau sebagai pelampiasan rasa kesal. Oleh sebab itu, membuat seseorang melakukan kriminalitas supaya meredam degradasi mentalnya. Dengan kata lain, tindakan itu adalah wujud katarsisnya. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih mahal sampai saat ini juga belum bisa sepenuhnya merata di sebagian daerah, menyebabkan terjadinya kriminalitas. Hal ini karena mereka tidak memiliki pendidikan, sehingga sulit mengikutinya. Namun ada yang dengan berlomba-lomba terus mengikuti perkembangan, padahal secara nyata tidak mampu. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan dampak dari kriminalitas. Segala hal atau sesuatu itu bersifat dualisme, yang artinya ada dua prinsip yang saling bertentangan, seperti ada kebaikan dan ada kejahatan. Dampak dari kriminalitas ini juga sama, yaitu mempunyai dua sisi, ada sisi negatifnya dan sisi positifnya. Dampak-dampak tersebut antara lain adalah, untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu dapat mengakibatkan keresahan masyarakat. Masyarakat yang awalnya merasa aman dan damai menjadi memiliki beban tersendiri. Hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat tersebut adalah keselamatan diri dan kemungkinan kerugian yang harus ditanggung. Lalu yang kedua yaitu membuat rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman ini muncul dari keresahan yang dirasakan akan segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Lalu yang ketiga yaitu bisa mengakibatkan cacat fisik dan mental. Akibat dari tindakan kriminal dapat membuat seseorang harus menanggung bekas tindakan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh seorang kriminal dapat menyisakan luka fisik dan mental bagi para korban. Dan banyak orang yang sudah menjadi korban dan merasakan kecacatan selama sisa hidupnya. Yang keempat, yaitu bisa mengakibatkan trauma. Jelas kemungkinan besar akan merasa trauma mereka ketika terdapat tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara terlihat. Tekanan yang diberikan oleh pelaku kepada korban juga menjadi suatu trauma tersendiri. Lalu yang terakhir itu yaitu mengakibatkan frustasi. Orang yang menjadi korban tindak kriminal mempunyai kemungkinan besar untuk mengalami frustasi.
Namun ini juga berlaku untuk orang yang melakukan tindak kriminal tersebut. Karena ada juga orang yang tidak mau melakukan kejahatan, namun terpaksa melakukannya karena suatu hal. Dan dampaknya bisa memberikan frustasi dan rasa bersalah yang tinggi. Lalu untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu dapat meningkatkan kewaspadaan. Ketika banyak mendengar berita di suatu wilayah yang rawan akan tindakan kriminalitas, maka seseorang akan merasa khawatir akan hal tersebut. Hal ini akan membuat seseorang menghindari tempat yang mungkin rawan terjadi tindakan tersebut, dan ketika berada di tempat aman akan berusaha mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan tindakan kriminalitas tertentu. Yang kedua yaitu meningkatkan solidaritas. Masyarakat akan memiliki inisiatif untuk saling menjaga antara satu dengan yang lain. Contohnya, masyarakat akan kembali melakukan kegiatan ronda dan segala kegiatan yang berkaitan dengan keamanan masyarakat. Lalu poin yang ketiga yaitu berusaha memperbaiki cara mendidik anak dengan memberi pendidikan yang baik. Dengan memberi pendidikan baik, maka akan mempengaruhi tindakan anak ke depannya. Salah satunya adalah dengan menanamkan nilai moral sejak dini. Lalu poin yang terakhir yaitu meningkatkan dan memperketat peraturan hukum. Berdasarkan tindakan kriminalitas yang terjadi, maka penegak hukum dapat melakukan evaluasi akan hal tersebut. Evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keteraturan sosial, kekuatan hukum, dan tidak ada celah untuk orang melakukan suatu pelanggaran hukum tanpa disertai hukuman. Mungkin itu saja untuk dampak dari kriminalitas. Solusi untuk menangani kriminalitas. Solusi untuk menangani kriminalitas dapat dilakukan di 3 kutub, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah, dan kutub masyarakat. Di kutub keluarga, hendaknya para orang tua mampu menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis. Kriteria keluarga sehat yaitu ada kehidupan beragama dalam keluarga, memiliki komunikasi yang baik antar keluarga, dan memiliki waktu bersama antar keluarga. Sedangkan di sekolah, hendaknya pengelola sekolah mampu menciptakan kondisi sekolah yang kondusif bagi para anak didiknya. Kondisi sekolah yang kondusif bagi proses belajar mengajar diantaranya memiliki kualitas dan kuantitas guru yang memadai, kurikulum yang berat hendaknya ditinjau kembali karena di sekolah bukan hanya perkembangan mental intelektual saja, tetapi mental emosional dan mental sosial jangan sampai terlupakan. Sedangkan di masyarakat, hendaknya para tokoh pemuda atau tokoh masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warganya. Ciri-ciri lingkungan yang kondusif itu seperti tempat pemukiman bebas dari penjualan narkoba, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Tempat pemukiman bebas dari anak jalanan yang sering mabuk-mabukan hingga larut malam dan membuat keributan di sekitar, dan tempat pemukiman tidak terlalu mencakup dengan satu yang lainnya. Bab 3 penutup. Kesimpulan, kriminalitas merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dan merugikan bagi korbannya. Yang dirugikan bukan hanya orang lain, namun negara juga dirugikan oleh tindak kriminal itu sendiri. Dampak bagi korban kriminalitas bermacam-macam, dari mulai trauma berat, kerugian materi, bahkan hingga kematian. Beberapa tindak pidana dilakukan karena adanya masalah sosial yang dialami oleh individu maupun kelompok. Karena faktor ekonomi, gangguan psikologis, dan lingkungan hidup yang berat dan kelam. Masyarakat luas diharapkan ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan untuk memotong angka kriminalitas yang tinggi. Hingga saat ini, upaya pemerintah bersama aparat keamanan masih dilakukan, bahkan diperketat lagi mulai dari patroli intensif hingga memperkuat hukum tindak kriminal yang ditulis dalam undang-undang. Tindak kriminal berdampak pada kerugian materi atau bahkan kesehatan mental korban tindak kriminal itu sendiri. Namun, hukum yang dirumuskan dirasa masih kurang efektif karena mereka para pelaku tindak kriminal memiliki cara yang kreatif agar terhindar dari jeratan hukum. Baiknya seseorang bisa menciptakan suatu keadaan untuk dapat merangkul para pelaku dan mengarahkan pelaku ke hal yang lebih positif. Karena pada dasarnya tindak kriminal juga didasarkan karena adanya kesenjangan sosial, lingkungan yang negatif, sempitnya lapangan pekerjaan sehingga para pelaku
memilih melakukan apapun untuk bertahan hidup, walaupun mereka itu tahu apa yang dilakukannya adalah kesalahan yang besar. Saran, hukum yang adil dan tajam ke segala arah. Yang melanggar hukum harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. 2. Memperluas lapangan pekerjaan dan menggunakan tenaga pribumi untuk mengurangi angka pengangguran yang menjadi salah satu sebab terjadinya tindak kriminal. 3. Menciptakan lingkungan sekitar yang positif dan saling rangkul agar bisa membantu sesama dan mengarahkan seseorang ke hal yang baik. 4. Masyarakat luas harus lebih berhati-hati agar terhindar dari tindak kriminal yang memungkinkan ada di mana-mana dan kapan saja bisa terjadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.